Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai peralihan Ethernet. Nanti yang akan kita pelajari di peralihan Ethernet antara lain yaitu bingkai Ethernet yang menjelaskan bagaimana sublapisan Ethernet terkait dengan bidang bingkai. Kemudian alamat MAC Ethernet, tabel alamat MAC dan beralih kecepatan dan mode penerusan. Yang pertama, kita membahas mengenai bingkai Ethernet. Enkapsulasi Ethernet. Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah LAN kabel atau WLAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk twisted pair, link serat optik, dan kabel koaksial. Ethernet beroperasi pada lapisan data link dan lapisan fisik. Ini adalah keluarga teknologi jaringan yang didefinisikan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung bandwidth data seperti yang tertera di bawah. Kemudian sublapisan tautan data. Protokol IEEE 802 LAN atau MAN termasuk Ethernet menggunakan dua sublapisan terpisah berikut dari lapisan data link untuk beroperasi. Mereka adalah logical link control dan media access control, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ingatlah, alhamdulillah, bahwa LLC dan MAC memiliki peran berikut di lapisan data link. Yang pertama ada sublapisan LLC dan yang kedua ada sublapisan MAC. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai alamat MAC Ethernet. Alamat MAC dan heksadesimal. Dalam jaringan, alamat IPv4 dipresentasikan menggunakan sistem bilangan basis 10 desimal dan sistem bilangan basis 2 biner. Alamat IPv6 dan alamat Ethernet dipresentasikan menggunakan sistem angka 16 basis heksadesimal. Untuk memahami heksadesimal, kita harus terlebih dahulu memahami biner dan desimal. Untuk materi ini mungkin sudah kita bahas di pertemuan keempat tadi. Langsung saja kita lewati, yaitu mengenai tabel alamat MAC. Yang pertama kita akan membahas mengenai garis dasar-dasar. Sekarang setelah kita mengetahui semua tentang alamat MAC Ethernet, sekarang saatnya membahas tentang bagaimana switch menggunakan alamat ini untuk meneruskan atau membuang frame ke perangkat lain di jaringan. Jika sebuah switch hanya meneruskan setiap frame yang diterimanya ke semua port, jaringan Anda akan sangat padat sehingga mungkin akan terhenti total. Switch Ethernet Layer 2 menggunakan alamat MAC Layer 2 untuk membuat keputusan penerusan. Ia sama sekali tidak menyadari data atau protokol yang dibawa dalam bagian data frame, seperti paket IPv4, pesan ARP, atau paket IPv6NB. Switch membuat keputusan penerusnya hanya berdasarkan alamat MAC Ethernet Layer 2. Beralih pembelajaran dan penerusan. Switch secara dinamis membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dari frame yang diterima pada port. Switch meneruskan frame dengan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dalam frame dan entry dalam tabel alamat MAC. Selanjutnya kita akan membahas tentang beralih kecepatan dan metode penerusan. Metode penerusan bingkai pada Cisco Switchcast. Ya. Seperti yang kita pelajari di topik sebelumnya, switch menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan frame. Dengan switch Cisco, sebenarnya ada dua mode penerusan frame dan ada alasan bagus untuk menggunakan salah satunya tergantung pada situasinya. Switch menggunakan salah satu mode penerusan berikut untuk mengalihkan data antar port jaringan. Yang pertama yaitu peralihan simpan dan maju, dan yang kedua ada peralihan potong. Penjelasannya bisa dibaca sendiri. Keuntungan besar dari peralihan simpan dan maju adalah ia menentukan apakah suatu frame mempunyai kesalahan sebelum menyebarkan frame tersebut. Ketika kesalahan terdeteksi dalam sebuah frame, saklar akan membuang frame tersebut.
Membuang frame yang error akan mengurangi jumlah bandwidth yang dikonsumsi oleh data yang rusak. Peralihan simpan dan maju diperlukan untuk analisis kualitas layanan atau QoS pada jaringan konfigurasi di mana klasifikasi bingkai untuk prioritas lalu lintas diperlukan, misalnya aliran data voice over IP harus diprioritaskan dibandingkan lalu lintas penelusuran web. Kemudian peralihan melalui jalur. Dalam peralihan potong melalui, saklar bertindak berdasarkan data segera setelah data diterima. Bahkan jika transmisi belum selesai, switch melakukan buffering pada frame secukupnya untuk membaca alamat MAC dengan tujuan sehingga tidak dapat menentukan ke port mana ia harus meneruskan data. Alamat MAC tujuan terletak di 6 byte pertama frame setelah pembukaan. Switch mencari alamat MAC tujuan dalam tabel switch-nya, menentukan port antarmuka keluar, dan meneruskan frame ke tujuannya melalui port switch yang ditunjuk. Saklar tidak melakukan pemeriksaan kesalahan apapun pada bingkai. Kemudian, buffer memori pada saklar. Switch Ethernet mungkin menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan pada saat pelabuhan tujuan sedang sibuk karena kemacetan. Saklar menyimpan frame hingga dapat ditransmisikan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, ada dua mode buffering memori. Yang pertama ada memori berbasis port, dan yang kedua ada berbagi memori. Untuk keterangan dan penjelasannya silahkan dibaca sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.